dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kita mau sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari menyembah Tuhan, tanggalkan semua bebanku, masuk dengan hati tulus di tahtanya yang kudus. Datang di hadiratnya, di altarnya kami sujud. Ku bawa semua doaku, sebab Dia yang pedulikan. Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Malam hari ini kami datang, kami sembah Engkau Tuhan. Mari bersama naikkan pujian-Mu. Mari menyembah Tuhan, tanggalkan semua beban yang merintangi. Malam hari ini kita mau fokus menyenangkan Tuhan saja. Masuk dengan hati tulus di tahtanya yang kudus. Mari datang di hadirat-Nya, datang di hadirat-Nya, di altar-Nya kami sujud. Ku bawa semua doaku, sebab Dia yang pedulikan. Yang percaya katakan, Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada. Dia mengerti, Dia mengerti semua masalahku. Percaya Tuhan siapkan yang terbaik buat setiap kita. Yang terbaik kami nantikan, indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada. Sekali lagi dengan hati yang bersyukur. Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik kami nantikan. Sebab kami percaya semua indah pada waktu Tuhan. Sebab kasih-Mu tiada batasnya, yang tiada. Lebih lagi dengan segenap hati katakan, Dia mengerti semua masalah. Tuhan yang kita sembah malam hari ini, Dia Tuhan yang memperdulikan kita. Dia Tuhan yang mengerti setiap hidup kita. Mari lebih lagi dengan segenap hatimu percaya kepada Tuhan. Karena kasih-Nya yang tiada. Terima kasih Tuhan.
Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik. Kami terima yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada. Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada. Kami nantikan Engkau Tuhan. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada. Sekali lagi, nantikan Tuhan. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur atas hadirat-Mu. Hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berkumpul kembali bersama-sama, itu semua karena anugerah-Mu. Bapa, urapi setiap kami, sehingga ketika firman disampaikan, firman ini akan menjadi kekuatan bagi setiap kami, sehingga hidup kami akan lebih berkualitas secara rohani, hidup kami akan tetap selalu mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang terbatas, Engkau tidak terbatas, sehingga yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu hanya Engkau sendiri dan sesuai dengan apa yang Engkau mau. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom para ladies, saya percaya semua punya semangat Paskah. Saya melihat wajah-wajah yang sukacita, tapi saya tidak tahu ya, kalau di sana banyak yang nggak suka cita, tapi tidak bisa, karena kita punya satu kebangkitan rohani. Amin. Kita tetap bisa menang, karena kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Makanya hari ini, victory with Christ, kemenangan bersama Kristus. Ayat yang ke-10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya apa? Para ladies, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kemenangan orang Kristen itu bukan hanya bicara sukses secara duniawi, tetapi berbicara secara rohani. Supaya apa? Kemenangan itu supaya kehidupan Yesus nyata dalam hidup kita. Saudara bisa menjadi teladan. Saudara bisa menjadikan bisa dijadikan sesuatu model. Orang melihat, itu orang Kristen ya. Ternyata orang Kristen kalau punya masalah, nggak bersungut-sungut. Kadang-kadang apalagi kita para wanita. Kalau suami kita uangnya tipis, mulut kita sudah monyong. Kenapa? Karena kita tidak mengerti siapa Tuhan kita. Karena saudara nggak tahu. Kehidupan Yesus itu nyata enggak? Kalau kita ngerti bahwa Yesus itu nyata, itu harusnya saudara sudah enggak mungkin takut. Kalau saudara pada saat punya masalah takut secara manusiawi, oke lah. Tapi takut yang Tuhan tidak mau adalah takut yang berlebihan. Sehingga hidup kita tidak mencerminkan nama Tuhan. Sehingga hidup kita tidak memuliakan nama Tuhan. Karena orang lain lihatnya apa? Ya ampun, orang Kristen punya masalah, punya penderitaan, kok sama aja sama orang yang di luar sana. Sama orang dunia. Makanya hidup kita itu harus beda. Saudara sudah ditebus oleh Tuhan. Dibayar lunas.
Saudara sudah dibilang adalah orang yang berharga. Tuhan sudah mati. Lalu masalahnya dengan diri kita sendiri loh. Apakah salib itu saudara sia-siakan atau enggak? Seringkali orang Kristen itu menyia-nyiakan salib Tuhan. Dan waktu menyia-nyiakan itu banyak alasan. Nah, ini kita nggak boleh. Waktu salib itu sudah ada, itu sebetulnya mengingatkan kita, menyadarkan kita, ya ampun, kita ini orang berdosa loh. Kita harus tidak selayaknya loh. Tuhan yang berdosa aja. Dia mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya hari ini. Kita tidak layak, kita orang berdosa, kita orang jahat. Sadar. Jadi waktu saudara sadar, harusnya saudara ngerti bahwa tanpa Tuhan, saudara bukan siapa-siapa. Saudara mau sombong? Gak bisa. Tanpa Tuhan, saudara bukan siapa-siapa. Makanya jadi orang Kristen itu jangan Kristen abal-abal. Saudara sudah puluhan tahun. Ikut Kristen sudah berapa tahun? Cek sendiri-sendirilah. Mungkin ada yang 70, 60, 50. Tapi apakah makna Paskah itu benar-benar bermakna di dalam hidupmu dan hidup saya? Belum tentu. Saudara jangan jadi orang Kristen seperti balon. Balon itu warna-warni bagus luarnya. Wih, bagus ya. Balonnya warna ini. Oh, bagus ya. Oh, kok kelihatan warna pastel keren ya. Oh, gambarnya ini keren ya. Coba saudara kena sesuatu yang tajam. Meletus, isinya apa? Kosong. Nah, kekristenan kita pun sama. Saudara jangan seperti kelihatannya, wih keren ya. Ke gereja loh tiap hari. Oh, jadi pelayan Tuhan loh. Tapi dalamnya kosong. Saudara kena masalah penderitaan, masih bersungut-sungut. Harusnya kalau kita mau menang bersama Tuhan, waktu penderitaan ada, kita masih bisa sukacita, kita masih bisa mengucap syukur. Damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kehidupan Yesus nyata di dalam hidup dan tubuh kita. Ayat yang ke-11, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ayat 12, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Dia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Kenapa saya mengambil ayat ini? Karena saya sangat tertegun dengan Paulus. Kalau kita jadi Paulus, belum tentu bisa. Tapi kenapa Paulus bisa? Kenapa Paulus bisa menang? Dia ditindas, diterjepit, dianiaya, punya masalah banyak mungkin pada saat itu. Kenapa Paulus bisa menang? Karena Paulus sudah berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Kalau hidup kita sudah berjumpa dengan Tuhan, harusnya bisa. Jangan selalu orang Kristen banyak alasan. Saya masih begini, Bu. Saya masih begitu, Bu. Nantilah. Nggak bisa. Hari ini, teman-teman semua, kita mau menang pasti. Tapi harus ada pengorbanan. Kalau kita nggak mau berkorban, ya bagaimana?
Kita harus bisa mengalahkan daging kita. Kita tidak menang karena kita berhasil mengalahkan orang lain. Kita tidak menang karena kita menindas orang lain, tetapi kita menang ketika kita berhasil mengalahkan diri sendiri. Slide selanjutnya, kehidupan Yesus itu nyata dalam hidup kita. Ketika apa, para ladies? Ketika kita menyalibkan dan menyangkal diri. Kehidupan Yesus yang bagaimana yang harus menjadi nyata dalam tubuh atau hidup kita? Ya, kita harus menyangkal diri, menyalibkan daging kita. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Selalu daging kita semakin lama semakin tebal. Makanya ketika penderitaan, kesengsaraan itu ada dalam hidup kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan. Yang hanya cuman bisa ngomel, yang hanya cuman bisa menyalahkan Tuhan, atau menyalahkan keadaan, yaitu kita, orang Kristen. Karena kita nggak bisa menyalibkan daging. Saudara, kalau kita bisa menyalibkan daging kita, bisa menyangkal diri kita, artinya ada karakter Kristus yang sudah diadopsi. Waktu karakter itu sudah diadopsi, itulah kemenangan yang kita terima. Waktu saudara misalnya kena fitnahan, digosipin orang, mungkin dijelekan orang, punya masalah. Saudara punya karakter Kristus. Itulah penderitaan yang kita alami, tapi kita punya karakter Kristus. Saudara pasti akan menang melalui penderitaan itu. Jadi jangan pernahlah menyalahkan orang lain. Cross check, introspeksi, iya ya, mungkin aku salah. Aku sendiri harus berubah. Sehingga kemenangan itu pasti ada. Kalau kita mau ikut Tuhan, firman Tuhan bilang apa? Sangkal diri, pikul salib. Kalau kita nggak bisa menyangkali diri kita tidak bisa mengikis daging kita. Jangan bilang kita adalah orang Kristen. Malu. Kalau orang Kristen itu bisa menyalibkan dagingnya. Dagingnya itu jangan tebel-tebel, para ladies. Kalau daging tebel, enaknya dimakan, dijadikan steak. Itu enak. Tapi kalau daging yang ada di dalam rohani kita terlalu tebal, dikikis dong. Dibuang dong. Supaya apa? Supaya hidup kita bisa berkemenangan di dalam Tuhan. Nggak gampang loh. Apalagi situasi sekarang loh. Tapi saya percaya para ladies di tempat ini bisa. Walaupun tertati-tati, tapi saya percaya para ladies di tempat ini mengerti arti Paskah sesungguhnya. Kebangkitan Tuhan itu membuat saudara dan saya masuk di dalam kehidupan baru. Karena kita punya kemenangan. Kuasa kebangkitannya itu luar biasa loh. Kalau saudara ingat perjalanan Yesus itu, saudara pasti akan melongo. Tahu melongo itu bahasa Ibrani. Melongo. Saudara akan melihat betapa luar biasanya Tuhan kita. Tapi seringkali kita tidak tahu loh. Sudah, oh Paskah iya, oh Natal iya. Cuman hanya merayakan, tapi enggak tahu isinya kosong. Seperti balon itu. Coba kalau saya melihat telur. Telur itu kan sederhana, bentuknya ya seperti itu. Tapi di dalamnya itu ada kehidupan. Nah, sama dengan saudara dan saya hari ini. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Ada karakter Kristus di dalamnya. Ada satu kehidupan. Jangan kita seperti mayat hidup. Sepertinya hidup, tetapi kita mayat. Kita tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Hari ini sudah tidak bisa lagi, Bapak Ibu.
Kita harus mengerti peristiwa Paskah adalah peristiwa kebangkitan. Jadi hidup kita harus menang di dalam peperangan. Peperangan apa? Ya sekarang di dunia ini. Kita harus menang. Kita yakin bahwa kita menang. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Slide selanjutnya, seorang pemenang. Seorang pemenang itu, dia tidak akan keluar dari area pertandingan sebelum pertandingan itu berakhir. Kalau kita mau jadi seorang pemenang, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Saudara, pertama, on fire di dalam Tuhan. Pertama, saudara militan di dalam Tuhan. Kasih semula itu ada. Tapi berjalannya waktu, kena masalah. Sudah tidak kena lagi. Kena lagi. Lalu kita bersungut-sungut sama Tuhan. Apakah itu ada kemenangan? Nggak ada. Tapi ketika kita melalui, sama seperti Paulus, ketika dianiaya, ya tetap aja sukacita. Ketika mungkin kita difitnah, tetap sukacita. Ketika kita dijelekan, tetap sukacita. Ketika kita sedang sakit, tetaplah sukacita. Karena disitulah kuasa Tuhan bekerja. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Paskah harus bermakna. Jangan asal hidup tanpa makna. Jadi mungkin Paskah tahun lalu, saudara melalui begitu aja, ya nggak apa-apa. Tapi hari ini diingatkan oleh firman Tuhan, bahwa Paskah itu penuh makna. Itu satu kebangkitan. Kebangkitan apa? Kebangkitan rohani untuk saudara dan saya. Kita punya satu pengharapan di dalam Tuhan. Kuasanya itu ada. Waktu kuasa itu kita terima. Untuk apa sih, Pak? Untuk apa sih para ladies? Untuk memampukan kita melalui hari-hari yang tidak baik-baik saja hari ini. Untuk kita mampu diberi kekuatan untuk melalui masalah demi masalah yang kita hadapi. Itu adalah kemenangan yang akan kita terima. Kemenangan demi kemenangan pasti saudara terima. Kalau hidup kita sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Kalau hidup kita selalu berontak, ya gimana? Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan dan perjuangan. Kalau saudara mau menang, bayar harga. Kalau saudara mau menang, harus ada pengorbanan. Gampang, susah. Tapi inilah yang harus saudara lakukan. Kita harus menjadi orang yang lebih dari pemenang. Jangan pernah takut menghadapi situasi setiap masalah, tantangan, pergumulan. Karena Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Yesus yang tolong saudara 1 bulan lalu. Yesus yang tolong saudara 1 tahun lalu. Itu sama Yesus yang akan tolong saudara saat ini sampai selama-lamanya. Jadi jangan pernah takut lagi. Jangan kita menjadi orang Kristen yang pelupa. Lupa akan pertolongan Tuhan. Lupa akan penyertaan Tuhan. Padahal Tuhan itu selalu menyertai hidup saudara dan saya. Waktu saudara mungkin sedang payah, mungkin saudara sedang kesulitan ekonomi, pekerjaan rasanya buntu, kok kerja ini gagal, kerja itu kok gagal. Tapi kalau kita mau hidup bersama-sama dengan Tuhan, pasti kemenangan itu ada di dalam setiap kita, para ladies. Hari ini kita semua mungkin
menghadapi masalah. Yuk, sama-sama semua. Kita harus terhubung selalu dengan Tuhan. Ketika hidup kita terhubung selalu dengan Tuhan, kita ngerti ketika kita dalam penderitaan apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, nggak connect sama Tuhan, ya kita nggak akan tahu apa yang harus kita perbuat ketika kita dalam masalah, ketika kita terhimpit, ketika kita tertekan, apa yang harus kita perbuat? Padahal kita Kristen lama. Sehingga itu alasan, aduh coba ibu yang menghadapi masalah ini, pasti ibu berbuat begini, begitu. Tapi seharusnya itu tidak terjadi di dalam orang Kristen. Makanya kita bukan orang yang beragama Kristen. Kita adalah orang Kristen. Beda sekali. Karena orang Kristen, orang beragama Kristen adalah orang yang hanya rutinitas, hanya agamawi. Dia cuma punya agama Kristen. KTP-nya Kristen, Kristen tapi palsu. Kristen make up, yang luarnya bagus, dalamnya kosong. Yang luarnya bagus, dalamnya busuk. Nah, Kristen-Kristen itulah yang rutinitas, yang tidak akan menang bersama dengan Tuhan. Karena nggak tahu harus berbuat apa. Tapi kalau orang Kristen adalah orang yang mencerminkan Kristus di dalam hidupnya. Sehingga ketika dia melalui masalah, penderitaan, dia pasti akan mengerti pribadi Tuhan, sehingga dia memperoleh kemenangan. Jadi jangan iri dengan orang yang kok dia bukan Kristen, atau Kristen yang hanya biasa-biasa, tapi kok hidupnya lebih enak ya? Kok aku yang sudah berpuluh-puluh tahun melayani Tuhan, mungkin sudah WL, sudah singer, mungkin pengkhotbah, kok hidupku gini-gini aja? Kenapa Tuhan? Selalu tanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Nah, harusnya kita introspeksi. Betapa Tuhan sudah mengasihi kita. Penderitaan yang ada di dunia, itu penderitaan biasa. Masalah biasa. Karena pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Percayalah. Belajarlah dari Paulus. Dialah orang menurut saya itu orang yang sangat luar biasa. Orang yang sangat hebat. Karena nggak kebetulan dia bisa melalui hal itu. Sebetulnya bukan hanya Paulus. Kita semua yang ada di tempat ini harusnya bisa. Ya, karena itu. Karena kita tidak tahu dan suka menyepelekan salib, meremehkan salib, sehingga hidup kita tidak akan berkemenangan. Tapi coba kalau kita ngerti tidak meremehkan salib, kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, pasti kita punya kemenangan. Pasti kita hidupnya berkemenangan di dalam Kristus. Itu sudah pasti, percayalah. Jadi para ladies di tempat ini, kalau kita mau melalui hari-hari ini dengan penuh kemenangan, kita harus menyalibkan daging kita. Kita harus sangkal diri kita. Karena kemenangan itu bisa kita lalui melalui penderitaan dan kesengsaraan. Saya percaya ketika saudara hari ini mengadopsi karakter Kristus, itu susah. Tapi saudara percayalah di depan nanti, saudara akan berbeda. Engkau akan menang. Walaupun situasi dan kondisi tidak memungkinkan, engkau akan menjadi orang yang lebih dari pemenang. Engkau akan hidup, engkau akan menang bersama-sama dengan Tuhan. Waktu kita mau menang bersama Kristus,
harus ada pengorbanan. Pengorbanannya apa, para ladies? Yaitu yang tadi saya bilang. Harus sangat diri, pikul saya. Pengorbanan yang saudara lakukan hari ini. Saudara sabar, saudara diapain, dihina, apapun. Itu pengorbanan. Waktu kita bisa melaluinya itu, pasti kita akan menang bersama-sama dengan Kristus. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi. Semoga ilustrasi ini bisa membuat kita semua lebih mengerti bagaimana di dalam penderitaan kadang-kadang kita mau menyerah, kadang-kadang kita mau balik ke yang awal, tapi hati nurani kita tetap jalan. Karena kita tahu di ujung sana ada sesuatu, ada sesuatu yang hijau. Kita mengerti bahwa ikut Tuhan hari ini susah, tidak apa-apa. Hari ini sangat diri, nggak apa-apa. Tapi kita punya satu tujuan. Apa? Untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Untuk apa? Untuk kita menang bersama-sama dengan Tuhan. Di sebuah padang tandus, ada seorang pengembala itu berjalan dengan domba-dombanya. Waktu dia berjalan, siang hari terasa panas sekali. Dan waktu dia malamnya juga begitu dingin. Kondisinya nggak enak. Situasi iklimnya itu nggak enak. Tapi dia tetap berjalan. Dia tetap melangkah terus. Karena dia percaya ada padang rumput yang lebih hijau di ujung perjalanan. Dia ngerti, nggak apa-apa deh. Panas tak jalanin. Malam dingin tak jalanin juga. Karena aku tahu suatu saat perjalananku sampai pada tujuan. Suatu malam badai datang tiba-tiba. Ada petir, anginnya kenceng, dan domba-domba mulai ketakutan. Pengembala ini ingin berhenti. Aduh, berhenti nggak ya? Kok badainya seperti ini? Aku takut. Dia ingin berbalik. Tetapi suara hatinya berkata, tetaplah di jalan ini. Aku bersamamu. Karena dia hujan, air hujan itu membasahi tubuhnya, kakinya terasa berat. Ia berteriak dalam hatinya. Mengapa jalannya sesulit ini? Mengapa kondisinya seperti ini? Aku ingin menyerah. Tapi dia tetap di dalam hatinya teguh. Dia tetap berjalan, tetap melangkah, dia tetap maju. Lalu berapa hari kemudian, saat awan mulai menyingkir, matahari kembali bersinar, ia tiba di sebuah lembah hijau yang tidak pernah ia bayangkan. Lalu domba-dombanya bersuka cita, dia pun bersuka cita. Wah, ternyata kita sudah sampai di batang hijau. Ia duduk di atas batu, dia memandang langit dan berkata, aku menang. Bukan karena kuatku, tapi karena aku tidak berhenti taat, bahkan saat aku hampir menyerah. Seorang pengembala ini, saudara lihat, walaupun dia ingin berhenti, dia ingin menyerah. Di tengah-tengah itu banyak pergumulan, tapi dia tetap melangkah karena suara hatinya bilang, tetaplah di jalan ini, aku bersama. Sama dengan saudara dan saya hari ini. Saudara awal militan sama Tuhan, di perjalanan punya penderitaan, punya masalah pergumulan. Ingatlah, tetaplah berjalan di jalan ini. Karena Tuhan selalu menyertai hidup kita. Saudara, kemenangan terbesar bukan saat kita mencapai puncak, tetapi ketika kita tetap taat saat tergelap sekalipun. Ketika hati kita tetap percaya dan kaki terus melangkah walau tertatih, itulah kemenangan rohani yang paling mulia. Tuhan menghargai ketaatan di tengah pergumulan lebih dari hasil yang gemilang.
kita harus sabar dalam kesesakan. Tetap berdoa. Karena di situ engkau akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan di mana? Kemenangan bersama dengan Kristus. Victory with Christ. Satu ayat firman Tuhan terakhir, Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Para ladies, hari ini kita mengerti bahwa ada sesuatu yang besar yang akan kita terima. Kemenangan besar akan kita terima melalui apa? Melalui penderitaan dan kesengsaraan. Tanpa peperangan kita tidak akan menang. Tanpa pertandingan juga kita nggak akan menang. Kita jadi harus melalui pertandingan demi pertandingan di dalam kehidupan kita. Percayalah, kalau kita bersama Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan anaknya jatuh sampai tergeletak. Sehingga tangan Tuhan tetap menopang, kita akan menerima janji Tuhan, yaitu apa? Kemenangan di dalam Kristus. Kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini, mengingatkan setiap kami bahwa kebangkitan Tuhan itu punya satu makna yang luar biasa, supaya hidup kami punya hidup yang baru. Kekuatan kami hanya daripada-Mu. Kebangkitan memberikan kami kehidupan yang baru untuk setiap kami. Hidup yang lama sudah berlalu, tapi hidup yang baru kami ada. Berikan kami roh yang menyala-nyala Tuhan di dalam Engkau. Karena kami tahu bahwa penderitaan yang ada di dunia itu biasa. Karena kami punya Tuhan yang hebat. Beri kekuatan kepada setiap para ladies di tempat ini. Permasalahan apapun yang ada, Engkau akan memberikan jalan keluar. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Mari dekapkan tangan di dada. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Para ladies yang dikasih Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang mengerti semua masalah